Oke, sebelum disahkannya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban itu sebenarnya ada sudah produk-produk hukum ya yang mengatur tentang apa? Perlindungan saksi dan korban. Di antaranya apa ya? Tentu KUHP. KUHP mengatur, tapi kemarin kita lihat bahwa dia pembahasannya sedikit gitu. Dan ada 4 peraturan lain yang mengatur spesifik perlindungan saksi dan korban. Apa saja terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, lalu Undang-Undang Pelanggaran HAM, ya berkaitan dengan HAM ini, Undang-Undang Anti Terorisme itu, cara tentang terorisme dan tindak pidana pencucian uang. Mari kita cermati dan kita lihat nanti apa yang sebenarnya ada pada undang-undang tersebut dan kekurangannya apa. Yang pertama tentu kita bicara tentang KUHP. Dalam KUHP, ya kita sudah membahas juga bahwa saksi itu sangat penting perannya dalam satu proses penegakan hukum pidana. Baik dari awal, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ya pra penuntutan, penuntutan nanti, pemeriksaan sidang, ya, masuk yang utamanya pembuktian, hingga nanti sampailah pada satu putusan hakim yang berbasis juga pada keterangan saksi itu. Mari kita lihat dalam pasal-pasalnya. Kita akan mulai menukik masuk ke pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Misalnya pertama pasal 108. Dengan adanya hak saksi untuk apa? Untuk mengajukan laporan atau pengaduan. Nah, ini sebagai korban maupun saksi yang melihat. Gitu. Gimana bentuknya itu? Laporan atau pengaduannya baik lisan maupun tulisan. Pasal 113 terdapat hak saksi untuk tidak datang. Nah, kalau dia tidak datang gimana? Penyidik kemudian mendatangi. Ada juga hak saksi untuk apa? Untuk tidak disumpah. Kecuali ada alasan juga bahwa saksi tidak dapat dari pengadilan. Misalnya, jadi sehingga disumpah di proses pemeriksaan itu. Hak saksi di pasal 117 ayat 1 untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Nah, sini muncul keterangan di tempat saya, your internet connection is unstable. Stable. Sabar ya. Sebentar, sinyalnya. Oke. Pemberian keterangan oleh saksi itu tanpa tekanan dari pihak siapapun. Itu hak dari saksi. Juga dicatat dalam berita acara. Perlu diperhatikan juga saksi yang nanti kan saksi ini bisa, ya dia dipanggil pertama sebagai saksi, tapi tentu ke depannya bisa jadi sekali lagi bisa jadi dia pelakunya, tersangkanya. Maka ia juga punya hak untuk tidak diberi pertanyaan yang sifatnya menjerat. Ya, bahkan saksi itu bisa untuk mengundurkan diri maupun memberi keterangan di bawah sumpah, tanpa sumpah. Hak-hak tersebut berlaku bagi orang-orang tertentu tadi. Saksi juga boleh meminta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Nah, kalau ada alasan atau jabatan yang menuntut untuk menyimpan rahasia. Ya, misalnya rahasia perbankan, rahasia itu. Kecuali nanti hakim memberikan penekanan bahwa itu diminta untuk dibuktikan di mana. Termasuk misalnya ya seorang psikolog. Itu pelakunya itu pasien dia. Dia punya hak untuk mengatakan ini rahasia. Rahasia antara klien dengan siapa? Si psikolognya misalnya. Begitu juga dokter ya. Pasal 171. Wah, itu banyak juga ya gitu. Hak saksi untuk memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah. Untuk siapa? Untuk anak yang belum berumur 15 tahun. Gini, saudara nanti kan ketemu juga tuh mata kuliah perlindungan apa namanya pidana anak gitu. Nanti kita dalam hukum di Indonesia itu akan bertemu dengan variasi berbagai varian angka anak.
Oh, kaitannya dengan saksi, sekian. Berkaitan dengan pelaku pidana, dia sekian. Berkaitan dengan pernikahan, sekian. Berkaitan dengan hal-hal tentu dalam KUA Perdata, sekian. Ya, beda-beda. Jadi, saudara perlu cermat memperhatikan bahwa ini kepentingannya untuk kepentingan apa? Terkait apa? Dalam hal apa? Pasal lain misalnya, hak saksi untuk diperiksa di depan persidangan tanpa dihadiri terdakwa. Misalnya ada keadaan-keadaan tertentu dia berat itu menyampaikan. Sehingga siapa lagi nih coret-coret. Saya atur dulu. Ntar saya tutup dulu. Oke, sip. Pasal 117, hak saksi untuk didampingi juru bahasa. Misalnya ya. Ini mungkin saudara di sini nggak terlalu menganggap ini penting gitu ya. Mungkin ya. Karena misalnya sebenarnya kita di Kalimantan ini banyak orang berbahasa Indonesia tuh lancar-lancar saja. Tapi ada loh, misalnya saya waktu di Jawa tuh dia sama sekali nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bisanya pakai bahasa Jawa. Belas tuh. Saya punya teman yang nggak ngerti bahasa Jawa dan mbah-mbah yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Terjadilah komunikasi bahasa isyarat antara keduanya. Pengadilan juga begitu. Berapa kali hakim itu bilang, waduh, orangnya nggak bisa bahasa Jawa, apa nggak bisa bahasa Indonesia, gimana? Hakimnya orang Batak atau hakimnya orang mana gitu, yang nggak bisa bahasa Jawa. Dalam daerah-daerah tertentu ada yang memang sama sekali belas nggak bisa bahasa Jawa, apa bahasa Indonesia. Hak saksi untuk didampingi juru bahasa isyarat. Nah, misalnya dia tuna rungu, tuna wicara dan sebagainya. Untuk dapat pemberitahuan, nah juga pemberitahuan pemanggilan itu selambat-lambatnya ada 3 hari. Jangan mendadakan juga. Nah, saksi juga memperoleh penggantian biaya. Nah, ini juga batas itu. Dalam KUHP, selain diberikan saksi juga diberikan suatu kewajiban. Nah, ini penting kita catat ya. Salah satu kewajiban saksi ada bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Apabila saksi menolak tanpa alasan dapat dikenai sandera. Ini mungkin saudara jarang lihat itu, jarang diberitakan, tapi pada sebenarnya bisa itu. Cuma KUHP itu tidak memberikan pelindungan mana nih? Dia kan pelindungan yang tadi misalnya tidak memberikan tekanan. Tapi di luar itu perlindungannya gimana? Ini kan bicara selalu berkaitan dengan proses di dalamnya itu. Nah, itu yang menjadi catatan dalam KUHP karena dia tuh hanya berorientasi bicara tentang proses di dalam persidangan itu saja. Itu yang ada dalam KUHP tadi. Selanjutnya, dalam berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tipikor. Ya, sini ada alasannya, diperlukan satu penanganan yang serius. Maka di sini juga penting. Kenapa? Perilaku korupsi itu terkadang bisa terungkap karena adanya yang namanya pelapor. Keterangan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya satu tindak pidana korupsi dan bukan gitu ya. Yang terkadang dia sebenarnya juga pelaku kadang. Atau bisa jadi dia orang yang diajak ikut serta, dia nggak mau. Nah, makanya ada nama istilah whistleblower, peniup peluit, orang yang apa namanya mengungkap perkara itu. Maka dalam tindak pidana korupsi, jika ada pelapor ini, maka pertama identitas pelapor itu dirahasiakan. Dan kalau ada orang dilaporkan, ada pejabat tiba-tiba, wah ini pasti anak buah saya yang lapornya. Nah, itu kan posisi anak buahnya repot tuh. Dia mau lapor rawan posisinya nanti akan diserang dan sebagainya. Maka identitas pelapor itu dirahasiakan. Berhak memperoleh perlindungan dalam hal memberikan kesaksian.
Siapa yang memberikan? Aparat penegak hukum. Dan termasuk di sini ya, orang apa dari KPK-nya. Adapun bentuk perlindungannya gimana? Perlindungannya ternyata diatur di sini adalah merahasiakan identitas dan pendapat yang telah disampaikan serta pengamanan fisik. Nah, ini mulai nih ada nih pembahasan tentang pengamanan fisik karena ternyata seperti yang pernah kita munculkan tuh ada saksi dari kasus korupsi yang apa dibakar, dibunuh, hilangkan jejaknya. Tapi di sini nampak apa itu kelemahan. Kelemahannya apa? Mekanismenya gimana? Belum jelas. Gimana tata cara pemberian? Kan dijamin pengamanan fisik. Gimana bentuknya? Di sini juga ada catatannya. Nanti saudara baca lebih lanjut lagi. Sekali saya meng-highlight saja. Sekali lagi, Pak, baca buku gini membosanin, Pak. Ya, saya memang memaksa saudara. Kenapa? Saudara nggak baca. Saya kan gampang sebenarnya. Saya bertahun-tahun ngajar ini. Sebenarnya simpel aja saya bilang. Saya suka suruh baca. Nanti saudara jelaskan ke saya isinya apa hasil bacaan saudara. Ternyata mahasiswanya kagak baca. Udah dikasih bukunya. Udah di PDF lagi. Nggak perlu beli. Dulu zaman saya kuliah tuh suruh beli. Suruh nyari. Baca sendiri. Atau enggak ke perpus. Merangkum sendiri. Nah, sekarang mahasiswa tuh udah diberi gampang PDF. Dibaca. Enggak. Alasannya apa? Sibuk. Hah, sok sibuk. Misalnya ada catatannya, cerita. Perlindungan terhadap pelapor. Ada kisah tentang Nur Hayati, seorang kaur kepala urusan, itu seorang apa namanya staf di desa itu, kantor desa, ditetapkan jadi tersangka atas apa? Kasus korupsi yang dilaporkannya. Dia tuh pelapor, whistleblower. Sebaliknya, ya malah jadikan tersangka. Sudah membantu 2 tahun tuh. Dia itu membantu proses itu. Padahal malah jadi tersangka. Ya, jadi kan ini jadi masalah gitu. Kenapa? Karena orang jadi males ngurusin ini. Ngelaporin malah dia balik jadi tersangka. Gitu. Selanjutnya, dalam pengaturan peraturan pemerintah ya terkait dengan tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi, saksi dan korban, jadi sama saja dibolak-balik ya, dalam pelanggaran HAM yang berat. Sekali lagi, jadi pelanggaran HAM itu ada pelanggaran HAM saja, ada pelanggaran HAM yang berat. Saudara tentu pelajari itu dalam mata kuliah hukum dan HAM. Pelanggaran HAM, spesifik yang pelanggaran HAM berat, itu kan tindak pidana khusus masuknya, Pitsus. Ya, yang kerugiannya itu sangat besar. Dan pola-polanya itu ada. Seringkali ada tindakan penghilangan barang bukti. Kenapa? Karena terkadang pelakunya itu juga orang yang, em, kalau gampangnya pejabat gitu lah ya. Bahkan ya penegak hukum. Yang paling melakukan siapa juga? Polisi dan tentara. Ada lagi rame nih berapa hari ini ditemukan jenazah tuh. Sudah tinggal tulang belulang. Pas dicek ternyata itu adalah apa namanya orang hilang yang di demo kemarin. Beberapa bulan yang lalu ramai demo itu. Itu ternyata ditemukan. Sudah jadi tulang belulang. Tuh, nggak gampang tuh mengungkapkannya. Kenapa? Acap kali itu berkaitan langsung juga dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu kan banyak warga masyarakat yang tidak bersedia. Kenapa? Serem, bos. Ini keselamatan nyawa nih. Mereka juga bertahan supaya nyawanya tidak dihukum itu, tidak kehilangan jabatan. Jadi berat. Maka diatur tuh.
Ada perlindungan saksi dan korban. Meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental. Dirahasiakan identitasnya. Bisa memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Tata caranya gimana? Nih, mulai sudah ada nih tata caranya. Inisiatif siapa? Permohonan disampaikan kemana? Oke, saya lanjutkan. Lalu serah penerima gimana? Ada proses di sini ada ya. Ada catatan juga. Terkait dengan pelanggaran HAM ini juga ada pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Apa itu? Nah, lihat deh. Kompensasi diartikan sebagai ganti rugi yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugiannya. Kalau restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga. Kalau rehabilitasi, pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatannya, nama baiknya, sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu tadi kompensasi, jadi saudara eh, perhatikan nih yang kayak gini. Istilah-istilah. Jadi sebenarnya orang hukum itu bergulat dengan istilah. Ini yang sering bilang, oh berarti hukum itu harus hafalan. Tidak. Ya saya pun tidak hafal itu. Tapi bedanya orang menghafal dengan memahami itu adalah dia bisa orang menghafal dia menjelaskan sesuatu ya persis begitu. Ya itu penting hafalan itu dalam hal-hal tertentu yang harus spesifik seperti itu. Ya, tapi ternyata itu nggak banyak dipergunakan. Yang banyak itu malah pemahaman. Apa bedanya? Pemahaman itu bisa menjelaskan itu dengan makna yang sama dengan bahasanya sendiri. Maka kelihatan nanti kalau kalian ya diminta untuk maju ke depan jelaskan yang dibaca itu. Oh, udah itu pakai AI, baca lagi. Ingat, mohon maaf ya, itu saudara sedang mempertunjukkan kebodohan yang besar. Saya pakai AI, pakai, ya. Tapi saya paham dan saya bisa menjelaskan, oh, dari PA itu tangkap, lalu saya menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Banyak mahasiswa yang udah plek ketiplek ke situ. Apa yang AI bilang begitu, iya dipakai. Dan bisa jadi AI-nya salah. Dan dia nggak tahu kalau AI-nya salah. Salah satu cara bedanya orang pintar sama orang bodoh dalam menggunakan AI, sekali lagi saya tidak mengatakan saudara bodoh, ya. Saya ingin mempertegas bedanya orang pakai AI itu harus orang yang pintar. Kenapa? Orang pintar itu tahu kalau AI-nya salah. Itu sering ketemu AI salah, Pak. Sering, sering. AI salah tuh sering. Oleh karena itu kalau saudara mau pakai AI, pastikan saudara pintar. Kenapa? Ibarat makan itu, orang kan serve saudara makanan macam-macam. Ya, saudara kalau asal ya asal dimakan saja.
Padahal bisa jadi makanannya itu nggak layak makan. Ya kira-kira begitulah AI ya. Sekali lagi, ini kecaman keras betul sebagai pengguna AI. Saya pakai AI, tapi saya harus memastikan kalau saya pakai AI itu saya tahu cara memverifikasi kebenaran itu. Nah, saudara kalau tidak sampai pada level itu, bahaya. Kenapa? Ibarat pakai pisau, pisaunya bukan berguna untuk melakukan tindakan-tindakan yang dipakai itu, tapi malah mengiris tangan saudara sendiri. Kenapa saudara nggak tahu pakainya? Hati-hati ya, gitu. Lalu kalau berkaitan dengan HAM ini, apakah ada kekurangannya? Ada. Di sini ada catatannya. Hanya sampai pada tahap pemeriksaan. Nah, ini ada batasannya. Wah, nanti kalau perkara yang sudah selesai, siapa yang melindungi saya? Kira-kira begitu. Tidak memberikan rumusan pelaksanaan secara konkret. Siapa koordinatornya? Kan di lapangan tuh sering ditemukan ya, juklak juknisnya tuh nggak ada. Gimana nih? Nah, standarnya itu yang belum atau kurang diberikan. Contoh nih, ada kasus perkara pelanggaran HAM berat yang jadi di Timur, Pulau Timor di timurnya, bagian timur. Ya sekarang jadi Timor Leste itu. Timor Leste itu apa? Timor Timur, Leste-nya itu adalah terjadi dari timur. Nampak tuh, misalnya tiada jaminan. Beda, ada tuh yang tidak datang memberikan kesaksian. Kenapa? Karena takut. Tidak jaminan keamanan. Lalu misalnya ditolaknya kehadiran seorang penerjemah. Alasan tidak ada surat pengantar. Ini kan repot nih. Hanya formalitas sekali. Saksi takut nih. Tidak luasa. Kenapa? Penuh aparat militer. Ah, siapa pelaku kejahatannya? Pelaku kejahatannya kan militer. Kalau dipenuhi orang militer secara psikologis, tentu itu ada bagian hal yang tidak menyenangkan. Juga ditemukan ada intimidasi terhadap saksi yang dilakukan oleh siapa? Penasihat hukum. Dari mana? Pertanyaannya. Menyudutkan saksi. Contohnya, ibu yang saya cintai, mohon kejujuran ibu. Bu yang bekerja setelah ibu menjadi saksi atau sebelum menjadi saksi, enggak usah lihat bule yang sebelah bu, ya, gitu dia. Enggak usah lihat. Aduh, nah. Ibu kayaknya diajar-ajarin, nah gitu kan. Ini ada bahasa-bahasa yang itu. Coba kata. Tapi lubuk hati saudara ibu yang paling dalam, ibu yang saya cintai, apakah putra putri ibu diperkosa atau mau diperkosa? Coba bayangkan, ada istilah diperkosa dan mau diperkosa. Ini digunakan. Oh, oh, siapa? Penasihat hukum sana. Apa nggak ngeri itu? Apa nggak? Eh, itu ya. Tidak diberi kesempatan untuk teleconference. Kan takut tuh kalau hadir di situ, takut harus kan bisa pakai teleconference. Lalu tidak adanya penggantian biaya. Nah itu, kemarin kapan hari pertemuan tuh kita bahas tuh. Siapa yang bayarin saksinya nih? Sidangnya di mana? Tempatnya di mana? Dia harus bekerja? Mohon maaf gitu ya. Kalau pekerja-pekerja yang sifatnya harian gitu, misalnya ya, contoh nih, paling dekat sering kita lihat ojek online. Nah, kalau dia jadi saksi, hari itu nggak bisa buka aplikasi, dia di catatan, dia nggak aktif di aplikasi, dia nggak dapat ruangan, nah mana? Di mana tuh? Gitu ya. Itu yang di kasus yang terjadi kemarin di perkara ini. Terakhir, nih yang nomor 4. Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2003 tentang cara perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tidak pidana terorisme. Oh ya, di sini juga penting. Kenapa? Berkaitan dengan hakim. Ada beberapa hari yang lalu, ada kejadian rumahnya hakim ini dibakar. Saudara yang mau jadi penegak hukum itu tantangannya berat tuh. Ada hakim itu, rumahnya dibakar. Ya.
Apalagi tindak pidana yang levelnya tuh tinggi berat. Wah, ini bahkan ada yang dulu sampai bicara itu kalau mau jadi aparat penegak hukum itu mending nggak usah apa jaminannya itu harus dijaga, tidak usah ada apa namanya ketahuan keluarganya siapa dan sebagainya itu. Bentar ya. Ada gangguan dikit. Oke. Pada umumnya, tindak pidana terorisme tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan satu sindikat yang terorganisasi. Dengan apa? Dengan baik. Nggak sulit penegak hukum untuk menguak kasusnya itu. Dan dia memang terbiasa dengan kekerasan. Bahkan menghilangkan nyawa. Tuh. Nah, ini di sini ada bentuk-bentuk perlindungannya. Perlindungan dari ini, ya, standar, identitas, bisa tanpa bertatap muka, gitu tadi ya. Nah, ada juga nih yang kepada lain selama proses pihak kan kepada ini bukan hanya kepada saksi nih bahkan kepada JPU dan hakimnya termasuk polisinya karena memang ini nggak main-main tapi tentu ada catatan ternyata eh, sini ya, ada satu kasus saudara bisa baca lebih ingat dari kasus ini bahwa tidak ada inisiatif dari pihak aparat hukum memberikan perlindungan terhadap saksi kunci. Nah, ini catatan juga. Terakhir, oh ya, tadi yang terakhir tentang pencucian uang. Nah, ini kan sangat terorganisir juga. Apalagi para mafia-mafia itu. Nah, orang dalam itulah yang bisa jadi whistleblower. Tapi kan ini ancamannya nyawa. Apalagi kayak tadi ya, bicaranya ini mafia. Eh, kasus narkoba, kasus perdagangan orang, kasus ya korupsi yang melibatkan banyak pihak dan sebagainya. Bahkan pelakunya bukan hanya perorangan, dia bisa juga satu korporasi. Ini ada bentuk perlindungannya, saudara, saudara bisa baca. Oke, oke. Untuk perlindungan saksi dan menurut korban, ini nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya berhenti di sini. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya sekali lagi kalau kelas Zoom itu tidak akan lama-lama. Yang penting secara highlight saya sudah menyampaikan. Dan saya tuh membantu saudara membaca. Akan maksimal kalau saudara baca. Baca apa? Baca yang sudah dikasih itu. Buku satu itu aja. Biar minimal saya tuh nggak sedih. Kenapa? Waktu berapa kali saya nguji skripsi itu, ada mahasiswa saya tanya, saudara ini selama kuliah pernah baca buku nggak? Dia jawab, nggak pernah, Pak. Satu pun nggak pernah. Ya, cobalah gitu ya. Ini sudah saya bantu banget nih. Jadi kalau nanti ketemu saya waktu ujian, jawab minimal pernah, Pak, baca buku di mata kuliah ini. Kalau nggak pernah juga, saya nggak tahu lagi alasannya apa. Kayak gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Baik, ini sudah sampai pada penghujung. Tidak ada pertanyaan sepertinya. Maka saya akan akhiri perkuliahan ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di pekan depan. Eh, pekan depan itu sepertinya juga akan Zoom.
atau bahkan bisa jadi tidak ada. Karena saya harus ke Padang dan baru pulang hari Minggu. Tapi kita lihat nanti lah. Saya upayakan akan ada. Saya berupaya terus. Pokoknya kalau memang saya nggak bisa ke kampus, saya akan ganti dengan Zoom. Tapi kalau sampai tidak bisa sama sekali, itu entah sakit, entah di perjalanan, ya saya tidak akan paksakan itu. Demikian. Semoga kita bisa Eh, jumpa lagi. maaf Kak, Ya, absennya belum. ya nanti absennya saya rekap sendiri aja. Ya, itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, itu sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi